Ketertarikan masyarakat menggunakan kendaraan listrik kian meningkat. Karena itu, tidak menutup kemungkinan warga akan memilih kendaraan listrik untuk mudik Lebaran 2023, mengingat biaya operasionalnya jauh lebih murah dibanding kendaraan konvensional. Penggunaan kendaraan listrik ini pun harus diikuti dengan infrastruktur pendukung, yakni stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Berangkat dari Jakarta, SPKLU terdekat baru tersedia di res area kilometer 207A Jalan Tol Palimanan-Kanci. Jelang mudik 2023, stasiun pengisian kendaraan listrik umum telah tersedia di jalur Trans Jawa. Dan untuk di jalur Jakarta-Semarang sudah ada 2 SPKLU yang terletak di res area 207 dan juga 379. Tetapi untuk di 2 daerah ini baru ada untuk pengisian kendaraan listrik jenis tertentu saja. Di res area KM 207A, tersedia SPKLU hasil kerjasama PLN dengan sebuah pabrikan kendaraan listrik. Di lokasi ini, warga dapat mengisi kendaraan dengan fast charging. Hanya ada 1 mesin pengisian listrik dengan 2 kabel cas. Setiap kabel dapat mengeluarkan daya maksimal hingga 75.000 kWh. Adapun lama pengecasan di stasiun ini berbeda-beda, tergantung pada kapasitas maksimal kendaraan listrik yang digunakan dan sisa listrik di mobil yang masih tersedia. Meski demikian, rata-rata pengendara hanya membutuhkan waktu pengecasan 1 hingga 1,5 jam di SPKLU tersebut. Jika SPKLU res area KM 207 sedang penuh, ada alternatif lain. Pengendara bisa keluar melalui gerbang tol di kilometer 233 menuju kota Cirebon. Sementara itu, di kota Cirebon ada 4 lokasi pengisian daya kendaraan listrik. Benny adalah salah satu pengguna kendaraan listrik yang lumayan sering pergi keluar kota menggunakan mobil listrik. Meski biasanya mengisi daya kendaraan di SPKLU KM 207, siang itu ia memilih lokasi lain, yaitu kantor UP3 Cirebon. Namun di SPKLU tersebut, Benny hanya bisa mengisi daya maksimal 22.000 kWh dengan hanya 1 kabel pengisian yang tersedia. Itu ada sekitar 4 tempat pengisian listrik, ada di PLN Kota, ini di PLN Wilayah 3, di Tol Kanci kilometer 207. Untuk luar kota mungkin saya sebulan bisa 2-3 kali ya. Yang tipe ini bisa 550-an. Sekali ngecas? Iya. Catatannya ya diperbanyak ya untuk SPKLU-nya. Maksudnya setahu saya selama ini orang kan masih takut untuk beli mobil listrik karena ketersediaan SPKLU-nya yang masih kurang banyak. Baik di SPKLU res area maupun di kantor PLN, pengisian daya kendaraan dilakukan dengan cara yang sama. Sebelum mencolokkan kabel pengisian ke mobil, pengguna harus memindai barcode pada alat pengisian melalui aplikasi SPKLU PLN. Selain itu, pengguna harus menentukan daya yang diinginkan. Pembayaran juga dilakukan di aplikasi tersebut dengan memotong saldo yang ada. SPKLU KM 207 dan PLN Cirebon hanya salah satu pilihan. SPKLU terdekat lainnya adalah SPKLU KM 379 Jalan Tol Batang Semarang atau tepatnya di daerah Gringsing. Namun di SPKLU ini tidak tersedia fast charging. Meski begitu, pengisian bisa dilakukan untuk 2 kendaraan langsung. Jika diperhatikan, SPKLU di Jalan Tol Trans Jawa tersedia setiap sekitar 200 km. Kepala Res Area 207, Dedi Sutikno mengatakan, rencana penambahan SPKLU sudah ada, tetapi belum diketahui waktu dan lokasinya. Untuk rencana ke depannya, kita dapat informasi memang akan ada. Sementara ini kurang lebih yang ada itu jaraknya kurang lebih 200 sampai 300 km itu baru ada. Tapi ke depannya mungkin dipersempit lagi, nggak nyampe 200 km. Jadi kemungkinan 100 km. Hanya ada 2 SPKLU di Jalan Tol Jakarta hingga Semarang. Namun, jika tujuan akhir Anda masih jauh, pengendara masih bisa mengisi daya kendaraan di res area KM 519A Jalan Tol Solongawi. Untuk jalur ke Jakarta, pengendara bisa menemukan SPKLU di res area kilometer yang sama di jalur sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.